tadi kita udah singgung mengenai yang Patriot bonds, ya. Yang Patriot bonds ini ya, obligasi Patriot. Apakah mereka ngeliat sesuatu yang janggal ya? Mereka jadi takut masuk gak sih menurut lu? Yes. Itu udah isu dari awal tahun, bro. Dari awal pemerintahan Pak Prabowo terpilih, asing itu udah rutin keluar. Dan yang salah satu yang paling mereka against itu adalah MGB. Bagi mereka, kita kasih makan gratis ke anak-anak, itu bukan usia produktif, bro. Lu kasih makanan ke anak-anak umur berapa sih? 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Mereka bisa produktif kapan? 10 tahun lagi dong, ya kan? Jadi kalau kita kasih makan gratis, keluarnya tai kata mereka. Kalau kita kasih pendidikan, jadinya produktif. Dan harusnya bagi mereka mungkin MGB-nya harus dialokasikan MBG harus dialokasikan ke yang lain, dan itu ngebuat pressure dari foreign kan. Keluar, nggak lama setelah itu ada Danantara. Gue nggak tahu Danantara efek negatif atau jelek, gue nggak tahu. Tapi yang pasti asing itu nggak suka kalau seandainya bisnis daripada BUMN dicampur adukan dengan politik. Contoh, nanti ada keluar kebijakan apa, ini bank harus mau ya biayain ini ya. Kalau seandainya pasti kan bunganya tidak fair gitu loh. Iya. Cuman yang menarik kayak gini ya, maksudnya kalau misalnya bayangan gue, harusnya kalau misalnya asing lihat kiri sih jadi kurang suka, soalnya kan artinya jadi nggak transparan kan. Jadi nggak transparan. Soalnya kan pasti 2% ini pasti ada sesuatunya dong. Nggak mungkin orang mau. Makanya namanya patriot, bro. Pahlawan gitu. Tapi kan bukan benar-benar patriot. Belakangnya kan ada asteriknya. Ada asteriknya. Ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Betul. Maksudnya kalau misalnya nggak ada syarat itu, mana ada yang secara willing taruh duitnya di sini gitu kan. Nah makanya yang pertanyaan gue adalah ini sih, kayak menurut lu kenapa ya? Kenapa mereka melakukan ini? Dan antaranya ya maksudnya? Keluarin 2%-nya atau? Iya. Kenapa keluarin obligasi 50T dengan kupon 2%? Mereka perlu dana, bro. Ngerti. Terus kenapa apakah mereka tidak bisa bayar dengan market price? Maksudnya? Market price yang ngasih return 5%, 6% gitu, yang kompetitif gitu. Market price sesuai dengan comparables lainnya. Kenapa mereka ada super? So, kalau misalnya, kan pilihan dua. Oke, mereka butuh dana. Oke, mereka butuh 50T. Tapi kalau misalnya lu fundraise di 5%, 6%, 7% gitu misalnya ya, di market price, mungkin kan orang lihat itu sebagai hal yang fair dan wajar, dan oke lah, semua orang pun bisa berpartisipasi kan. Tapi kalau misalnya 50T dengan 2%, alasannya apa ya? Pertama, yang bisa kasih bunga cuma 2% itu mungkin Jepang sama Singapura, karena suku bunga mereka rendah. Mungkin kayak hanya orang gila lah yang mau beli 2%. Tapi ini bukan instrumen yang sesuai dengan kalangan setengah-setengah gitu. Orang kaya pun nggak akan mau, bro. Ya kan? Orang tajir, crazy rich pun nggak akan mau. Cuman Konglo yang bisa. Jadi benar-benar patriot. Itu satu. Nah, yang kedua, menurut gue nggak tahu sih ya, gue boleh ngomong gini atau enggak, dan ini disclaimer dulu. Menurut ini yang ngomong. Tapi gue dapat bisikan ini dari Yuda tadi. Gue bisikinnya ke Leon. Aduh, lempar nama semua ini. Itu paling terakhir loh ya. Dana hasil penerbitan obligasi Patriot akan digunakan untuk proyek waste to energy. Sampah diubah jadi energi. Banyak banget proyek-proyek pemerintah yang di bawah Danantara, saat ini di bawah Danantara, itu nggak akan mereka mampu gerakin sendiri. Karena BUMN kita kan, maaf nih ya, udah banyak yang merugi, banyak yang korup. Jadi mereka tuh harus melibatkan swasta. Berapa banyak perusahaan swasta yang jadi multinasional? BCA, ya kan? TPIA itu punya Shell loh. Kemudian BRPT, kemudian banyak sekali perusahaan swasta yang berhasil dikelola yang harus melakukan sinergi dengan BUMN. Saya rasa Danantara melihat itu. Nah itu alasan kenapa namanya patriot. Sebenarnya nggak patriot amat. Mungkin imbal balik lah. Jadi ya, you buy this bonds, maybe I will give you a project or something. Jadi mungkin kalau Pak PP beli ini 50 triliun dia ambil semua,